Berarti di share ya Pak ya, screen-nya. Ya, ya. Kamu yang share screen. Gimana ya? Share screen nampak kan Pak? Nggak pernah presentasi di Zoom. Yang ditekan apa? Oh, share ya Pak ya. Oke. Nampak nggak Pak? Ya, udah. Oke. Jadi Pak yang harus dijelasin itu pertama-tama kan berarti coba ya Pak simulasi biar Bapak jadi penguji saya ya Pak. Ya, Ya, selamat malam Pak Niko. Jadi malam ini saya Angelika akan mempresentasikan bab 1 sampai bab 3 saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, dan Stres Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PT Mitra Angkutan Sejati Pekanbaru. Gitu aja Pak. Nah, yang dimana bab satunya ini pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Ini di latar belakang ada rekapan produktivitas kerja karyawan PT Mitra Angkutan Sejati. Berarti ini dijelaskan ya Kak, Pak, jumlah karyawannya berapa orang gitu ya Pak pada tahun masing-masing. enggak. Yang Nggak kita perlu ya Pak. jelaskan sini produktivitasnya. Jadi produktivitas jika jumlah karyawan 5 orang, unit produksinya itu 10. Berarti produktivitasnya 2 gitu ya Pak. Ya, Oke. 2 unit per Dijelaskan orang. per tiap tahun Kak. Ya, Pak. yang penting Oke, di tahun. ditunjukin bahwa ada tren menurun setiap tahun. Makin lama, makin ke sini malah semakin turun produktivitasnya. Produktivitasnya ya Pak. Itu yang jadi Oke, masalah. berarti kalau dari 2 ke 1,5 itu berarti menurun Pak. Ya, Ya, yang dimana dari 2020 itu produktivitas jika 5 orang yang bekerja dan jumlah produksi itu 10, produktivitasnya 2. Semakin bertambahnya tahun, produktivitas semakin menurun. Lanjut ya Pak. ya. Nah, lalu di sini ada research gap, yaitu variabelnya lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja, motivasi kerja terhadap produktivitas kerja, dan stres kerja terhadap produktivitas kerja. Dijelaskan Pak research gap-nya Pak. Ditunjukkan saja. Oh, ditunjukkan. Oke. Perlu dijelaskan Pak, positif apa pengaruhnya positif atau negatif gitu Pak? Enggak ya? Tidak perlu. Tidak perlu. Oke. Terus di sini ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika yang kedua. Terus bab 2 di sini ada beberapa poin manajemen yang membahas tentang manajemen sumber daya manusia, produktivitas kerja, lingkungan kerja, motivasi kerja, stres kerja, penelitian terdahulu, hipotesis, dan hubungan antar variabel. Lalu ada yang terakhir kerangka penelitian. Nah, di mana produktivitas itu yang kita tahu itu merupakan sikap mental karyawan yang mencerminkan kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan dan hasil yang diperoleh dari sumber daya yang digunakan. Itu menurut Bapak Butar dan Nurdin pada tahun 2022. Dijelaskan kan, Pak? Iya. Kalau Oke, terus sebenarnya kalau teori variabel nggak terlalu perlu. nggak perlu ya, Pak? Berarti disebutkannya Pak variabel X1 kita apa Ya, X2? biasanya variabel Y yang dulu yang kita sebutin. Oh gitu Pak. Kayak nanti, oh Y ya, Y. Di mana variabel Y-nya itu yaitu produktivitas kerja. Terus variabel X-nya ada pertama lingkungan kerja, motivasi kerja, dan stres kerja. Penelitian terdahulu ditunjukin juga Pak. Enggak, enggak. Sebenarnya Di, penelitian terdahulu tidak perlu. Tidak nggak perlu perlu ada ya di Pak. slide. Berarti di, dihapus saja Pak nanti.
Hapus saja. Oke, Pak. Terus hipotesis hubungan antar variabel, Pak. Ya, ini perlu. Nah, ini bagusnya pakai gambar. Mm-mm. Gambar kerangka itu. Kerangka pikiran ya, Pak, ini ya. Ah, ya. Nah, berarti di sini lingkungan di mana variabel X1 yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif gitu, Pak, terhadap produktivitas karyawan. Ya. Dijelaskannya berarti kayak gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Terus yang kedua X2-nya itu ada motivasi kerja itu juga berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan dan stres kerja itu berpengaruh negatif untuk produktivitas karyawan. Ini bab 3 ada metode penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian itu di PT Mitra Angkutan Sejati Pekanbaru, Jalan SM Amin nomor 226. Populasi dan sampelnya itu jumlah karyawan PT Mitra Angkutan Sejati, itu teknik pengambilan sampelnya itu sampling jenuh. Terus definisi operasional variabel itu menggunakan dua variabel. Dua variabel tuh variabel sama indikator kan, Pak? Iya. Sorry, Ya, sorry. ini Sorry, itu agak kurang tepat. berarti Kamu kan variabelnya 4 biji. Kenapa tulis variabel menggunakan dua variabel? yang produktivitas ya, Pak. Produktivitas X1, X2, X3 gitu ya. Berarti 4 ya? Iya, itu kan 4 variabel hitungannya. Oh, saya kira variabel sama indikatornya. Oh, oke, oke, Pak. Nanti direvisi. Berarti ini dihapuskan juga, Pak, nanti. Kalau ini tetap dimunculkan, Oh, betul ya. tapi Berarti nggak usah cuma dijelasin. diubah variabelnya jadi 4. Untuk jenis dan sumber data itu ada data primer berupa apa angket yang pernyataannya itu ada sangat dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Ini dijelasin juga, Pak. Nggak usah, ditampilkan Oh, aja. saya ditunjukkan aja, Pak. Iya. Oke, terus ada data sekunder. Terus teknis analisis datanya ini kalau ada beberapa. Kalau yang pertama itu uji pendahuluan, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Terus yang kedua, uji asumsi itu ada uji autokorelasi, uji multikolinearitas, terus uji apa? Heteroskedasitas. Dan yang terakhir ada uji normalitas. Terus uji kelayakan model, ada uji global atau uji F, terus uji koefisien determinasi. Terus analisis linear berganda, dan terakhir itu ada pengujian hipotesis atau uji parsial atau uji T. Ini juga dijelasin ya, Pak? Nggak usah dijelaskan, cukup disebutkan aja. Oh, disebutkan. Oke, Pak. Udah segitu aja, Pak. Iya. Biasa yang ditanya sama penguji itu apa, Pak? Ya ini, pertama alasan kita mengambil judul seperti itu. Hmm. Nah, kenapa kamu ambil judul itu? Kalau saya mengambil judul itu karena dalam apa tempat saya bekerja itu yang saya teliti itu em, tentang produktivitas karyawannya, Pak. Jadi itu salah satu faktornya itu ada lingkungan kerjanya, motivasi kerjanya, sama stres kerjanya, Pak. Oh ya, si masih kerja di sana kan? Di mana, Pak? Pak Ahong, Ahong? Pak Rudi Bapak kenal ya Ahong? Ahong. kenal. Keluarga ya, Pak ya? Enggak, bukan keluarga. Oh iya, Pak. Pak Ahong masih, Pak. Kalau nama Indonesia saya kurang tahu ya, Pak ya. Sebenarnya Pak Pak saya Rudi. nih kerja di Kogahar ya sih, Pak. Cuma kan nanti saya ke pengujinya harus bilang saya kerja di Kogahar, Kak. Di Mitra Angkutan kan, Pak. Sampel di Oh, Kogahar Pak saya kerja itu, Pak, sedikit banget. Jadi nggak memungkinkan gitu, Pak. Kalau mitra angkutan sejati kan dia besar kan Pak, jadi bisa banyak ambil sampelnya.
Ah, tuh, kamu kerja di mana? Kogel Hariau, Pak. Kogilaha, tapi sampelnya di Mitra Angkutan. Kan itu berbeda jauh. Iya, cuman nanti saya harus bilangnya kerja di mitra angkutan, Pak. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Tidak kerja di sana juga boleh kok meneliti di sana. Kalau berarti kalau saya nggak kerja di sana tapi meneliti yang lain boleh gitu maksudnya, Pak. Boleh. Tidak ada aturan mengatakan kerja di sana baru boleh meneliti di sana. Tidak ada. Oh, ya nanti ditanya sama pengujinya. Jadi kamu taunya kok bisa meneliti tanpa tahu penyebabnya gitu. Nah, sekarang kamu kenapa bisa mengambil Mitra Angkutan Sejati? Karena ya itulah Pak, saya yang kerja di awalnya saya mau teliti Kogla Hariau. Cuma Kogla Hariau itu kemarin pas PKL kan juga kebetulan saya kerja di sana jadi judul PKL saya udah pakai PT Kogla Hariau. Terus kalau misalnya cici saya bilang kan, kebetulan cici saya ini uh, pacarnya itu yang punya mitra angkutan Pak. Jadi dia bilang pakai mitra angkutan aja. Karena sampelnya lebih banyak katanya. Oh, ya. Mm-mm. Ya udah, Mempengaruhi kan Pak kalau sampel banyak apa enggak? makin banyak makin bagus kalau untuk penelitian. Mm-mm. Walaupun SDM ya Pak. Iya. Mau SDM, keuangan, pemasaran, semakin banyak sampel makin bagus. Lebih akurat Pak atau lebih apa? Ya, lebih bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oh, oke oke Pak. Terus yang ditanya apa lagi Pak? Ah, tadi variabel ya, ada Mm-mm. stres ya. Stres kerja pengaruh negatif kan tadi. Iya, Berarti yang dua lagi positif kan? iya benar Pak. Oh, Stres ya dibilang Pak, Pak Hari. apa? Itu saya sama Pak Hari, jadi takut saya. Gimana bilangnya? Soalnya yang paling saya hindari itu sebenarnya Pak Sarli, Pak sama Bu Laila. Karena ngeri Pak Mm-mm. kayaknya. Terus kayak Ya, awalnya hari saya tengok, oh kayaknya kalau dari namanya gak gitu galak lah ya. Saya nggak gitu sering dengar gitu. jalani aja Jadi lah besok. Banyak pertanyaan yang tidak terduga gitu. Karena tiap orang kan beda-beda ya. Kamu ngolah data pakai apa nanti rencananya? ngolah data pakai itu kan Pak SPSS. Oke. Iya Kalau kan Pak? SPSS, ada beberapa pilihan. Tapi kalau kamu mau SPSS ya nggak apa-apa. Nanti sebutnya analisis regresi linear terganda ya. Bentar Pak, aku catat dulu analisis. Analisis regresi linear terganda. Ada Analisis. di proposal kamu. Iya ya, oke oke. Nanti Pak saya tengok lagi. Ya, nanti kalau pengolahan data, kalau ada nggak ngerti sama saya aja. Kemudian kamu tadi sebut sampel genome lah. Mm-mm. Populasi berapa? Populasinya 120 ya Pak? Berarti sampel 120 juga. Iya kan Pak? Sampel sama populasi harus sama kan? Populasi itu apa Pak? Sampel itu kan orang yang sebagai objeknya ya. Gini, kita kalau mau pergi beli rambutan di sebuah gerobak tepi jalan, seluruh rambutan yang ada di gerobak itu kita sebut populasi. Oke, paham? Seluruh rambutan yang ada di gerobak. Ya, ya. Kemudian kita ambil satu, kita tes. Kita makan rasanya manis. Mm-mm. Oke? Mm-mm. Satu biji yang kita makan rambutan itu, satu biji itu yang namanya sampel. Oh. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang punya Mm-mm. karakteristik yang sama dengan populasi. Dalam hal ini berarti rambutan. Tidak mungkin kan gerobak rambutan, tapi yang kita makan durian. Mm-mm.
Ya, itu ya makanya populasi dan sampel. Oh, oke, Biasanya oke. sampel itu jumlahnya lebih kecil dari populasi. Oh, oke, oke, Pak. Nah, kalau 120 dan sampelnya tetap 120, berarti nggak masuk logika kalau kamu bekerja di sana. Karena kalau kamu bekerja di sana, harusnya kan dikurangi satu orang, yaitu diri kita sendiri tidak boleh jadi sampel. Berarti harus di apa sampelnya lebih dikit ya Pak ya berarti apa populasinya? Sampelnya berarti berkurang jadi 119. 19 ya. Ya, tapi kalau kamu mau tetap pertahankan 120, berarti kamu nggak boleh bilang kamu bekerja di sana. Jadi bagusnya bilangnya berapa ya Pak? Yang udah terlanjur tertulis di proposal 120 kan? Mm-mm. Ya udah, berarti nggak bisa dibilang kamu kerja di sana. Berarti saya nggak boleh bilang saya kerja di sana ya Pak ya? Heeh. Oke, Atau oke. kalau kamu mau tetap bilang kamu Mm. bekerja di sana, ya berarti pas proposal nanti harus kamu ubah jadi 119 sampelnya besok itu pas presentasi. Tapi kan yang oh, udah ke print sih Pak. Ya, makanya lanjut. Ya udah lanjut aja lah ya. Berarti aku bilang kalau aku tuh nggak bekerja di sana gitu ya. Ya, Oke Pak. saya ada lupa satu hal. Saya lupa carikan teori utamanya untuk penelitian kamu ini. Lupa saya cari. Teori Pak, untuk apa emang? Gini, kalau di manajemen pemasaran biasanya kan ada teori bauran pemasaran. Mm-mm. Meskipun nggak semuanya diambil ya. Mm-mm. Kalau di keuangan ada teori sinyal, ada teori agensi. Nah, kalau di SDM ini ada juga teorinya. Tapi saya lupa carikan untuk kamu. Emang tiap tiap mahasiswa tuh harus ada Pak. Sebaiknya untuk skripsi itu ada satu teori utama. Tapi nggak apa-apa. Nanti siap proposal aja baru kita cari teorinya. Itu menyangkut sama proposalnya lagi Pak nanti. Iya, proposal nanti di bab 2 harus kita letak teori utama. Oh, revisi lagi ya Pak berarti. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau itu kan memang pasti harus ada. Daripada daripada tidak ada sama sekali kan. Oke Pak. Nanti aja siap sempro baru kita bikin ya. Iya Pak. Berarti kalau nanti Satu tidak ada penelitian utamanya di job apa Pak? Kalau penelitian utama kan ada di penelitian terdahulu. Yang saya bahas tadi Oh, itu teori utama. oh oke. Teori utama ya Pak. Teori utama. Ya, kalau teori utama, kalau misalnya ditanya teori utamanya apa, ya bilang aja nanti akan dicari, akan Oke, didiskusikan bersama pembimbing. oke Atau Pak. tanyakan ke penguji menurut Bapak bagusnya pakai Bagusnya. teori apa. Oke, oke. Kalau Pak Hari sih jarang nanya teori seperti itu. Dan Bapak. juga Pak Hari ini dia lebih fokus bidang penelitiannya tuh di keuangan, bukan di SDM. Oh, oke. Bagus lah Pak kalau gitu. Hmm. Jadi Bapak selama yang tahun ini sempro pernah dapat yang sama Pak Haris? Pak Hari Pak. Mahasiswa Bapak. Dulu bimbingan saya pernah diuji Bapak Hari juga. Hah? Bapak? Bapak Tapi yang dia di... keuangan. Oh. Bapak mau S berapa itu kemarin? Apa? Maksudnya diuji gimana Pak? Bapak sempro juga gitu. Bimbingan saya sempro diuji Pak Hari juga. 2 tahun yang lalu. Oh, oh oke oke ngerti ngerti. Maksudnya siswa Bapak ya gitu ya, Iya. diuji dia. Jadi Hmm. Bapak besok datang Pak. Besok datang. Harus lebih cepat nggak ya Pak? Soalnya saya ada dengar dari teman saya kalau nggak salah, kalau sama Pak Hari itu harus kadang dia bisa percepat tiba-tiba gitu. Kamu jadwal jam berapa? 9.30 sih Pak. Ya, berarti jam 9 udah harus di Lima. kampus ya.
Oke, oke, Pak. Pak Hari itu dia tepat waktu loh kalau datang. Iya, iya, Pak. Saya pun mau cepat-cepat. Kayak sebelum jam 9 udah sampai sih. Mending nunggu terus sambil belajar. Hmm, Jadi kalau misalnya sempro gitu, pembimbing boleh di sebelah ya, Pak, gitu ya? boleh dalam ruangan. Tapi biasanya pembimbing pembimbing yang anaknya ada maju di hari itu biasanya nguji di kelas yang lain. Oh, Tapi harusnya bisa lah. Saya nguji siapa tuh ya? Jam 9. Tunggu. Cek dulu. cross check gitu ya, Pak, berarti. Walaupun pembimbing tetap bisa nguji gitu ya? Nguji yang mahasiswa lain. Ya. Mm-mm. Oh, saya jam 9 ngujinya. Berarti bisa lah saya temani. Oke, Pak. Saya takut tiba-tiba disuruh ganti variabel aja sih, Pak. Gak usah takut. Variabel kamu kan udah bagus itu. Hehe. Harus kalau kata teman saya sih kayak harus pertahanin gitu loh. Jangan kayak malah malah disuruh kan kayak maksudnya harus tetap pertahanin gitu lah pas kalau dia bilang kenapa kamu pilih motivasi kan motivasi ini. Ya pandai-pandai lawan lah, Pak. Bukan melawan sih. Tapi mempertahankan argumen. Dipertahankan ya. Oh iya, oke, oke. Sama Miss Lea juga susah kan, Pak? Apa? Miss Lea. Eh, aku, nih, suara kamu kok agak kecil ya? Miss Lea, Pak. Yusnita, Yusnita. Yusnita. Oh, kenapa Bu Yusnita? Susah juga nggak, Pak? Kayaknya agak itu juga apa? Perfeksionis. Kebanyakan mahasiswa gitu sih bilangnya. Iya, memang friendly sih. Cuman kayaknya agak perfeksionis sih. Dia udah ada standarnya kan. Standarnya tinggi. Iya, tinggi. Dia Silvana kemarin Bapak juga dampingi, Pak. Pandai. Minggu lalu kalau nggak salah, Pak. Iya, dulu. Cuma saya lupa saya ada temannya atau enggak ya. Kebanyakan mahasiswa ya, Pak ya. Oh, Silvana tuh pas awal-awal saya nggak temani. Saya cuma buka, terus saya keluar. Pas Hah? pertengahan baru saya masuk. Dia diuji Pak Sarli. Iya, 15 menit aja sih katanya. Oh, iya. Berarti kita presentasinya pakai laptop apa pakai proyektor ya, Pak? Correct, Pak. Banyak yang nengok lah, Pak. Ya, tergantung lah. Biasanya mahasiswa suka masuk ke kelas temannya. Tengok Boleh. semua. Boleh. Oh, kirain private gitu, Pak. Private untuk sidang skripsi. Oh, pengujinya dua, Pak. Skripsi penguji dua. Sama Bapak satu gitu, pembimbing satu. Enggak. Pembimbing satu, penguji dua. Oh, tapi Bapak tetap masuk kan? Ya, tetap bisa masuk. Kecuali Mm-mm. di jam yang sama saya ada nguji orang ya saya nggak bisa temani. Oh, nggak bisa. Oke, oke. Jadi nanti bakal ditanya Pak, kayak misalnya uji validitas tuh gimana? Uji multicolinnya itu kayak mana? Cara ngolahnya sih nggak pernah ditanya. Ya, harusnya ya. Ya, Oke, Pak. Si Merisa nggak jawab ya, Pak ya? nggak dibalas ya. Iya, Pak. Dia soalnya jualan, Pak. Jualan. Dia baru berhenti dari BCA. Iya, dia baru berhenti dari BCA kan, Pak. Jadi, dia ada online shop gitu, Pak. Mm-mm. Banyak ya. Kerjanya lebih Pak daripada budak korporat.
Laku banyak tokonya. Aku lah Pak baru berani resign. Kalau enggak ngeri juga lah Pak. Hmm. Pak mau Jualan tanya apa aja kalau dia? jualan aksesoris gitu Pak. Hmm. Mau tanya apa? Kalau misalnya kan ini kita kan semester 7 Pak. Kita bakal bayar semester 8 lagi kalau ada pelajaran atau mata kuliah yang nggak lulus kan Pak maksudnya. Betul. Berarti kalau misal itu udah harus selesai skripsi juga Pak sebelum semester 8. Enggak juga kan? Kalau ada mata kuliah yang belum diambil, itu Heeh. nggak bisa sidang skripsi. Tapi sempro bisa. Sempro bisa. Kalau skripsi nggak bisa. Oh, berarti nanti dia suruh kita selesain dulu lah Pak. Iya, semua mata kuliah harus selesai, harus sudah ada nilainya di KHS. Karena Totalnya syarat berapa ya kalau kalau nggak salah Pak totalnya? total mata kuliah ya, Iya, kayaknya saya saya nggak rasa ingat. sih udah, tapi takutnya entahlah ya gara-gara teman saya bahas-bahas kayak gitu jadi parno pula nanti itu sisa apa sisa selesai apa sih kalau ada matkul yang nggak belum ada nilainya kan ulang lagi Pak makan waktu lagi 6 bulan. Iya, betul. Sekarang gini, kamu Mm-mm. cek aja di KHS. Mm-mm. Kan bisa kan lihat nilai yang keseluruhan punya, Mm-mm. yang dari semester 1 sampai semester 6. Mm-mm. Dia biasanya tampil semua tuh. Nanti pastikan 3 mata kuliah aja masih kosong, karena 3 mata kuliah kan baru ambil sekarang kan. Oh, oke Pak. Saya terakhir nih kayaknya KHS saya sampai 4 loh Pak. Kayak mana lah ambil gaya apa? Ambil sampai 6 ya. Di si Poppy bisa nggak? Iya, bisa sih Pak, tapi sampai 4 aja dia di sini. Oh, aneh ya. Iya, Nggak makanya juga. nanti besok. Iya, Kemarin Pak. si Silva, si siapa? Si Ivani yang bimbingan saya juga, Heeh. dia tunjukin ke saya KHS semester 6-nya di laptop saya waktu itu. Waktu itu dia buka di tempat saya. Ada kok semester Heeh. 6. Coba saya cari lah Pak. Wah, KHS. Terus Pak, kalau nggak salah saya ada dengar gitu kan, bawa KRS ya untuk sidang. enggak, KRS semester 6. Iya, tapi nggak tahu lah enggak, ya entah. Nggak ya. enggak ada. Bagus lah Pak kalau nggak ada. Dia 140. Kalau sempro itu lulus pasti lulus kan Pak. Cuman revisinya banyak apa enggak aja kan. Iya, Oh udah Pak 1 sampai 6. gimana? Suaranya kecil. Udah KHS 1 sampai 6 sih Pak nih. Oh, ya udah. Iya sisa tiga yang kosong ini Pak. Mm-mm. Berarti itu aja ya Pak yang dijelasin ya Pak nanti. Iya, Oke Pak. ada Ada lagi yang saran mau lagi? dibahas? Saran dari Bapak apa Pak? Saran saya, Hmm. habis Zoom ini, baca lagi skripsinya, jam Hmm. 11 tidur, bangun jam Ya. 5 atau jam 6 pagi, Mm-mm. belajar lagi, sarapan, baru berangkat kampus. Berarti itu eh, proposalnya harus dibaca semua Pak. Dibaca-baca aja, baca aja nggak usah Baca-baca dihafal gitu. aja, nggak usah. Kamu Oke bikin Pak. sendiri kan? Ya bikin apa? Cuma ya ada dibantu cici saya sih. Jadi ada beberapa yang saya nggak ngerti juga sebenarnya. Nah, bagian yang dibantu oleh Cece, sebaiknya Hmm? kamu perdalam. Kalau yang kamu bikin sendiri kan pasti ingat.
Iya sih, kurang lebihnya ya Pak ya. Ya. Terus tadi Oke kamu Pak. WA nggak ngerti bab 3, kenapa bab 3-nya? Iya nih Pak, maksudnya teknis analisis datanya itu yang nggak kurang ngerti. Itu yang penting nanti syarat-syaratnya, misalnya uji validitas, nilai R hitungnya harus lebih besar dari 0,3 misalnya, atau Hmm. uji multikolinearitas, nilai Hmm. VIF harus di bawah 10. Ya, itu sebenarnya tidak perlu dihafal. Itu kan semua mahasiswa sama itu. Jadi jarang penguji bertanya hal seperti itu. Oh, sama ya Pak ini semua di teknik Boleh bagian dikatakan teknik. bab 3 itu sebenarnya kita boleh copy paste dari orang punya. Cuma tinggal Hmm. ganti objek sama indikatornya aja. Oh, nanti yang susah di 4 sama 5 Pak. Iya, Susah kali Pak. jalani aja lah dulu. Dulu CC-nya jurusan apa? Manajemen juga sih Pak. SDM. Iya, SDM juga. Ah, bisa lah kamu diskusi sama CC kamu untuk nyelesain ini kan. Iya. Ini juga saya suruh dia ajarin sih Pak. Kalau enggak, saya juga nggak pandai. CC-nya dulu pelita juga. Iya Pak. Nah, kalau sesama di pelita kan enak. Masih sama Iya. untuk formatnya kan. Heeh. Pak, yang di besok 3 proposal itu kita bawa Pak, yang 3 rangkap. Iya, bawa 3 rangkap. Oke Pak. Cuma saya nggak tahu ya satu rangkap untuk siapa. Emang siapa aja Pak harusnya dua dua itu? Saya sama Pak Hari. Oh, oke oke, nanti coba saya pegang deh tuh, nanti saya tanya ke BAA. Di di Sri Kandi ada BAAK Pak? Enggak kan? Nggak ada. Nggak ada. Harus di Pelita ya. Oke Pak, nanti saya tanya teman saya yang itulah Pak, udah sempro. Kayak gimana? Mm-mm. Oke. Oke, makasih Pak Niko. Ya, sama-sama. Sukses ya Tolong untuk kamu. besok. Pak. Oke Pak. Selamat istirahat Pak. Makasih Pak. Ya, ya. Ya Nanti Pak. rekamannya saya kirim ya. Oke Pak. Makasih Pak.